pada episode kali ini kita kan akan membahas algoritma Branch and Bone ini. Mungkin Kak Gina gak asing tentang algoritma ini gitu. Oke, mungkin secara umumnya cara kerja algoritma ini juga. Halo, selamat datang di podcast Dunia Algoritma. Tempat kita membahas berbagai algoritma yang menggerakkan dunia teknologi kita. Saya, Kaila Jahwa, sebagai host pada episode kali ini. Nah, kita akan membahas salah satu algoritma yang sangat penting dalam pemrograman dan optimasi, yaitu algoritma Branch and Bone. Nah, kemudian kita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih pada pertemuan kali ini, yaitu Kak Gina Pio, seorang mahasiswa di bidang ilmu komputer dari Universitas 11 April. Selamat datang, halo Kak Gina. Halo Kak, terima kasih gitu kan. Senang sekali bisa bergabung di acara ini dan semoga aku juga ngasih materi yang bermanfaat buat kita dan pendengar juga gitu. Mungkin apa kabar nih hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik juga gitu. Alhamdulillah. Kesibukan apa sih kakak sekarang? Oke, selain kesibukan aku kuliah, terus aku juga kan ikut organisasi-organisasi lain gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sibuk enggak juga, tapi sibuk iya juga gitu. Jadi waduh gimana ya gitu kan bilangnya, tapi it's okay sih. Oke, nah jadi pada episode kali ini kita kan akan membahas algoritma Branch and Bone ini. Mungkin Kak Gina gak asing tentang algoritma ini gitu. Ya bisa dibilang sih nggak asing gitu kan. Soalnya kan aku juga masuk ke fakultas ini juga dan prodi informatika juga. Aku ingin belajar apa sih algoritma ini gitu kan. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke dalam topik utama, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang kakak dan bagaimana kakak tertarik dengan algoritma. Oke, mungkin awal mula aku tertarik nih dan masih proses juga belajar gitu kan. Iya. Karena ketertarikan aku pada algoritma dimulai saat aku menyadari betapa pentingnya mereka dan dapat memecahkan suatu masalah kompleks secara lebih efisien. Dan algoritma juga atau disebut dengan algoritma Branch and Bone ini khususnya menarik perhatian aku gitu kan. Karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah optimasi yang sulit gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi menurut kakak, apa sih sebenarnya algoritma Branch and Bone ini? Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pada penasaran. Oke, menurut aku, algoritma Branch and Bone ini adalah metode pencarian solusi untuk masalah optimasi, terutama yang termasuk dalam kategori yang disebut dengan NP-hard, yaitu algoritma ini bekerja dengan cara memecahkan masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang disebut dengan branching. Dan lalu mengevaluasi solusi dari setiap submasalah gitu kan. Dan tersebut dengan mengeliminasi solusi yang tidak mungkin atau yang disebut dengan grounding gitu kan. Nah, dengan teknik ini juga kita bisa menghindari pencarian yang tidak perlu sehingga lebih efisien dibandingkan metode brute force. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan tentang apa sih algoritma Branch and Bone ini. Bisa gak sih kakak berikan contoh penerapan algoritma Branch and Bone dalam kehidupan nyata? Oke, mungkin salah satu contoh penerapan yang terkenal dalam masalah traveling salesman problem atau disingkat dengan TSP, di mana kita harus menemukan rute terpendek. Misalkan nih kita pengen ke suatu tempat dan kita tuh
kayak nggak tahu sih ini tepatnya di mana gitu kan. Nah, otomatis kan kita langsung kayak share di Google Maps kayak gitu. Iya. Jadi algoritma Branch and Bone ini mencari rute terpendek yang mengunjungi semua kota dan akan kembali ke kota asal gitu kan. Nah, dengan algoritma Branch and Bone ini, kita bisa memangkas banyak rute dan tidak mungkin memberikan solusi terbaik sehingga lebih efisien dan menghemat waktu juga gitu. Oke, itu kali ya penerapan algoritma Branch and Bone ini. Eh, Bagaimana sih menurut kakak cara kerja algoritma ini yang lebih rinci? Oke, mungkin secara umumnya cara kerja algoritma ini juga bisa dilepaskan dalam beberapa langkah, yaitu pertama kita melakukan branching dengan memecahkan suatu masalah untuk menjadi beberapa submasalah. Kemudian kita melakukan rounding dengan mengevaluasi setiap submasalah dan untuk menentukan apakah ada kemungkinan menghasilkan solusi secara optimal. Jika tidak, kemungkinan cabang tersebut tidak akan diperluas dan lebih dilanjut gitu. Proses ini diulangi sampai semua cabang telah dievaluasi dan solusi terbaik yaitu mungkin ditemukan akan menjadi solusi secara optimal gitu kan. Oke, nah itu mungkin teman-teman yang lagi nonton sedikit cara kerja algoritma Branch and Bone ini. Nah, selain itu, ada gak sih contoh yang dapat mempermudah nih kita agar dapat memahaminya? Oke, tentu aja ada gitu kan misalkan algoritma ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah optimal dalam misalkan nih dalam bidang produksi, logistik, dan bahkan dalam suatu pengembangan game yang mungkin di era digital saat ini yang mungkin anak-anak zaman sekarang gitu kan kayak lebih apa sih game itu dan memperluas suatu komunikasi gitu juga. Dan misalnya nih dalam pengembangan game, strategi algoritma ini juga bisa untuk menentukan langkah terbaik yang harus diambil oleh kita sendiri gitu. Oke, sangat menarik ya. Lalu bisa gak sih jelaskan kakak apa sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini? Oke, mungkin di setiap algoritma mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Dan terutama mungkin di manusia juga gitu kan, ada kekurangan dan kelebihannya juga. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan di algoritma ini mungkin yang utamanya yaitu algoritma ini adalah kemampuan kita atau untuk menentukan solusi optimal. Namun, untuk masalah yang sangat besar, algoritma ini juga bisa menjadi sangat lambat karena jumlah cabang yang harus diperiksa bisa sangat banyak dan karena jumlah cabang ini harus diperiksa secara satu persatu gitu. Oke, mungkin ini jadi kelebihan dan kekurangan algoritma ini ya. Terima kasih banyak Kak Gina atas penjelasan sama-sama. yang sangat menarik dan mudah dipahami tentang algoritma Branch and Bone ini. Jadi dari perbincangan kita hari ini nih, kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma Branch and Bone ini adalah sebuah alat yang sangat berharga dalam dunia pemrograman dan optimasi. Dengan kemampuannya dalam memecahkan masalah kompleks secara efisien, algoritma ini memiliki banyak sekali aplikasi di berbagai bidang, mulai dari logistik hingga pengembangan game. Nah, meskipun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa algoritma ini memiliki keterbatasan, terutama untuk masalah yang sangat besar. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita bisa berharap akan muncul algoritma-algoritma baru yang lebih efisien lagi. Oke. Dan menurut aku nih, aku ada sedikit tambahan gitu kan.
tips-tips bahwa kita bisa memahami algoritma seperti branch and bound ini sangat penting nih bagi siapa saja gitu kan, yang tertarik dengan pemrograman ataupun optimasi. Dan tips dari aku, teruslah belajar dan lebih dieksplorasi pengetahuan kita karena dunia algoritma sangat luas dan menarik gitu. Nah itu, terima kasih sekali Kak Gina. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah setia mendengarkan. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast Dunia Algoritma. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan episode-episode menarik lainnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di episode berikutnya.